Shalom saudara semua yang diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan, arahkan hidupmu kepada janji Tuhan. Saudaraku, ada apa dengan janji Tuhan? Mari kita akan melihat Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Saya baca untuk kita semua. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudaraku, manusia atau kita semua, namanya kita masih hidup di dunia, pasti ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kita harus lewati. Tidak ada jalan-jalan yang mulus. Tidak semua perjalanan yang kita lalui semuanya serba mulus, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Tetapi memang harus ada yang namanya ujian, tantangan, masalah. Bahkan di dalam ayat 50 mengatakan bahwa dalam kesengsaraanku, janjimu yang menghidupkan aku. Jadi saudaraku, bukan hanya sekedar penderitaan atau beban, tapi kadangkala ada yang namanya sengsara. Saudaraku, kata sengsara ini itu melebihi dari sebuah pergumulan biasa. Itu melebihi dari sebuah masalah biasa. Tetapi sebuah tingkatan pergumulan yang teramat besar itu disebut sengsara. Raja Daud lewat firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Artinya apa, saudaraku? Ketika saudara ada di dalam kesengsaraan, ketika Tuhan izinkan saudara mengalami beban hidup, pergumulan yang berat, jangan kita terjebak, jangan kita terfokus kepada sengsara dan pergumulan yang kita alami itu. Artinya, ketika kita terjebak di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan atau pergumulan, setiap saat yang ada di hati kita, setiap saat yang ada di pikiran kita, ialah masalah itu. Amin. Kalau yang ada di pikiran kita setiap hari, ialah beban hidup. Kalau yang ada di pikiran kita setiap hari, ialah penderitaan yang kita alami. Ialah beban yang kita rasakan. Setiap waktu yang terpikir, yang terngiang-ngiang, ialah penderitaan. Itu namanya kita sementara terjebak di dalam lubang masalah. Kita sementara terkurung di dalam jebakan iblis yang namanya masalah. Iblis mengalihkan fokus kita tertuju kepada masalah yang kita alami, kepada pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita mau belajar lebih dalam tentang firman, Raja Daud dia berkata bahwa di dalam kesengsaraannya, janji Tuhan yang menghidupkan dia. Artinya kita belajar arahkan hati kita, kita belajar arahkan pikiran kita kepada janji Tuhan. Mengapa kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada janji Tuhan? Karena di dalam janji Tuhan ada kemenangan. Amin. Di dalam janji Tuhan ada pertolongan. Ketika kita ingat akan janji Tuhan, iman kita akan bangkit, saudaraku. Keadaan yang terpuruk yang kita alami itu hanya sesaat apabila kita mengingat janji Tuhan. Saudaraku, inilah yang Daud katakan. Di tengah-tengah kesengsaraannya dia banyak kali mengalami yang namanya tantangan yang berat, pergumulan yang luar biasa, masalah yang luar biasa yang dia alami. Tetapi dia berkata, ketika dia mengingat janji Tuhan itulah yang menghidupkannya. Saudaraku, kita membutuhkan yang namanya mengarahkan hati dan pikiran kita kepada janji Tuhan. Kalau kita ingat akan janji Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
ketika kita ada dalam keadaan yang terpuruk, kita ingat janji Tuhan berkata begini, sehelai di rambut kita tidak ada yang terjatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi ketika kita ingat, itu baru satu perkataan firman. Kita ingat, iya benar ya, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu hal yang buruk. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu mara bahaya itu terjadi atas hidup saya. Saya percaya janji Tuhan itu janji yang ajaib. Saudaraku, ketika kita mengingat janji Tuhan, iman kita ini akan hidup. Amin. Iman kita ini akan bangkit. Semangat kita ini akan bangkit. Kita tidak akan terjebak di dalam jerat iblis yang namanya masalah. Iblis buat kita ini terfokus. Iblis buat kita, hati kita ini hanya berpikir tentang masalah. Dan kita tidak mau pandang kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang besar. Ada begitu banyak janji Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, ada ribuan janji Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan membuat kita, saudaraku, berlarut-larut dalam kedukaan. Tuhan tidak akan izinkan masalah itu berlarut-larut terjadi dalam hidup kita. Kita belajar, saudaraku, untuk membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita ini berkecil hati, jangan kita ini tawar hati, jangan kita ini menjadi orang-orang yang kecut. Ketika ada beban datang, walaupun itu beban cuma sedikit, setiap hari yang kita ingat-ingat ialah beban. Tetapi mulai hari ini, walaupun ada beban yang besar, mari ingat kepada janji Tuhan. Pandang kepada janji Tuhan. Ayat 50 mengatakan, janjimu, janji Tuhan yang menghidupkan aku. Saudaraku, kami ketika kami ada dalam satu beban yang berat, kami cuma ingat bahwa Tuhan, Engkau yang panggil kami melayani di Jayapura ini. Kami jauh-jauh tinggalkan kampung halaman kami melayani di Papua. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Perkataan iman, kami percaya Tuhan, janjimu Engkau akan memberkati kami. Kami percaya janjimu Engkau akan menolong kami. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Mari kita percaya Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Hidupkan imanmu. Bagaimana kita menghidupkan iman kita yang mulai drop, iman kita yang mulai mati, iman kita yang mulai lemah, keadaan kita yang mulai terpuruk karena yang ada di hati kita ialah beban dan masalah. Hidupkan iman kita dengan cara apa? Ingat kepada janji Tuhan. Daud berkata, saudaraku, lewat firman Tuhan ini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Hanya janji Tuhan yang bisa membuat kita ini bangkit kembali semangat kita. Saudaraku, ketika saya ingat janji Tuhan, saya di hari-hari ini sebenarnya, saudaraku, merasa drop. Saya merasa kadang-kala sudah tidak ada semangat. Semangat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, mulai redup. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana ya yang saya alami di hari-hari ini. Ketika saya melihat, saudaraku, keadaan ini, saya berdoa, Tuhan, bagaimana. Saudaraku, tiba-tiba ketika saya sementara bekerja, ada suara hati, saya percaya itu suara Roh Kudus yang berbisik di hati saya. Kamu harus terus menyampaikan firman. Banyak atau sedikit yang mendengarkan khotbahmu, sampaikan firman. Saudaraku, dan saya percaya Tuhan, iya ya. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi iya, saya ingat janji Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika saya ingat janji Tuhan itu, Roh Kudus menguatkan hati saya, Roh Kudus berbisik di hati saya, sampaikan firman. Saudaraku, ketika kita ingat dengan janji Tuhan akan memberikan spirit untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan kita spirit untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap berdoa, untuk tetap melayani Tuhan. Walaupun ada banyak doa kita yang belum dijawab.
Walaupun ada banyak pergumulan kita yang belum ada jalan keluarnya, tetapi jangan kita terjebak di dalam masalah yang kita alami. Jangan kita terjebak di dalam pergumulan yang kita rasakan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari pandang kepada janji Tuhan. Mari pandang kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari pandang kepada ada begitu banyak janji Allah yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang mau hidup benar, yang mau hidup kudus, yang mau hidup berkenan, yang mau mengasihi Tuhan. Ada banyak sekali janji Allah yang akan terjadi atas hidup kita. Saudaraku, di saat kami drop, di saat kami dalam keadaan yang susah, yang sulit, dalam kekurangan, saudaraku, iblis membawa pikiran kami, ingat terus kekuranganmu, ingat terus bebanmu, ingat terus persoalanmu, ingat terus kesesakanmu. Dan di saat itu saudaraku, ketika saya mulai drop di tengah kesulitan yang saya alami, Roh Kudus mengingatkan hati saya, kamu harus bangkit, jangan pandang masalahmu. Di saat kami berdoa, kami beston penyembahan, Roh Kudus berbisik, jangan pandang masalah itu sebagai sesuatu hal yang besar, tetapi pandanglah kepada Kristus. Ingat, ada begitu banyak janji Allah, ada begitu banyak mujizat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Baca firman Tuhan. Saudara, ketika saudara ada dalam kelemahan, ketika saudara ada dalam pergumulan, buka Alkitabmu, baca firman Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Dan ketika kita imani janji Tuhan itu, saya percaya janji Tuhan yang ajaib, kebaikan Tuhan yang besar akan terjadi atas hidupmu. Kita akan menang dari beban kita. Kita akan menang dari pergumulan kita. Pandang kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itulah yang menghidupkan. Tuhan memberkati.